Assalamualaikum, halo semua, perkenalkan namaku Nina Hidayatunisa, NPM 1940401085, lokal C5 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang kisah sukses UMKM. Ini dia artikelnya, kisah sukses UMKM. Roti cocol, isi waktu luang justru bikin banyak uang. Wow. Sebelum kita lanjut ke artikelnya, apa sih UMKM itu? Jadi UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan UMKM yang akan kita bahas kali ini adalah UMKM yang di bidang kuliner. Oke teman-teman, kita mulai membaca artikelnya ya. Kuliner memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Tak ayal jika banyak lahir kisah sukses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menekuni bisnis makanan atau minuman ini. Salah satu cerita sukses bisnis kuliner oleh pelaku UMKM tanah air adalah roti cocol dari masakan Ibu Tutu yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Roti khas dengan berbagai macam pilihan cocolan di tengahnya menjadi daya tarik tersendiri bagi produk makanan ini. Jadi teman-teman, bisnis kuliner ini ada di bidang bakery atau peroti-rotian gitu. Dan lokasinya itu ada di Jawa Timur, lebih tepatnya di kota Surabaya. Gusti Nur Nisrina Khairia atau yang akrab disapa dengan Nina, namanya sama dengan namaku. Sang founder masakan Ibu Tutu mengklaim kreasi masakannya ini merupakan yang pertama di Indonesia. Yang tak habis pikir, konsep roti cocolnya ini spontan ia dapat pada suatu hari bak ilham yang datang turun dari langit. Ini padahal awalnya cuma iseng-iseng aja loh, mikir gitu bikin apa ya. Terus dia sudah langsung kepikiran bikin roti cocol kayaknya lucu. Ungkapnya saat berbincang dengan reporter trendasia.com Senin 19 Oktober 2020. Oh ternyata kuliner roti cocol ini rupanya pertama di Indonesia. Sebagai freelancer desain produk dan digital marketing, memungkinkan perempuan 27 tahun ini untuk mengawali kisah sukses bisnis roti cocolnya tersebut. Ia mulai mengolah inovasi pangannya dengan sang ibunda yang kebetulan memiliki hobi memasak. Jadi sebelum menjual roti cocol ini, aku sama mama juga udah sempet jualan makanan lain, tapi yang dijual random aja gitu, mulai dari siomay gitu-gitu udah dari tahun 2017, ujarnya atau katanya seperti itu. Nah, jadi sebelum dia punya bisnis roti cocol ini, rupanya dia udah sempet jualan kayak siomay-siomay gitu, udah lama juga ya, tahun 2017. Yang mengejutkan, Kak Nina mengaku roti cocol ini merupakan produk makanan pertama yang pernah ia buat dengan tangannya sendiri. Sebelumnya, menu yang dijual di masakan Ibu Tutu diolah oleh ibunya. Dan itu lonjakan penjualannya seperti ini. Kak Nina mulai memasarkan produk andalannya ini melalui media sosial Instagram pada pertengahan tahun 2019 lalu. Baru 1 bulan rilis, roti cocol telah disambut baik oleh para pecinta kuliner, terutama oleh para rekan-rekan terdekatnya. Jadi pertama kali dia bikin, pertama kali juga langsung wow, meledak gitu. Maksudnya kayak viral gitu kan. Ya, mungkin itu. Lonjakan pemesanan yang pesat mulai dialami Kak Nina pada periode September 2019 hingga sekitar Maret 2020. Pesanan roti cocolnya bisa mencapai 200 hingga 400 buah per bulan pada jangka waktu tersebut. Bahkan, ia sempat kewalahan saat mendapatkan pesanan hingga 100 loyang per hari untuk acara pernikahan temannya. Padahal normalnya sehari hanya bisa melayani maksimal 20 pesanan saja. Kak Nina dan ibunya pun harus mengerjakan pesanan roti cocol selama 29 jam penuh. 29 jam penuh berarti 1 hari 5 jam ya. Wow, ini lama banget. Dan juga ini ngerjainnya juga sendiri, cuman dia sama ibunya doang.
Keren loh. Nah, itu habis bulan Maret, setelah kita promosi kedua orang foodies, langsung terima orderan itu. Waktu itu aku sama mama cuma tidur setengah jam doang buat ngerjain pesanan itu, katanya. Alih-alih surut pemesanan pada masa pandemi COVID-19, ini justru membuat roti cocol buatannya semakin diburu pelanggan. Saat ini, masakan Ibu Tutu dapat memproduksi 400 hingga 600 tray roti cocol per bulan. Banyak banget guys ini. Justru pandemi COVID-19 ini membuahkan pundi-pundi rezeki atau pundi-pundi rupiah ya guys buat Kak Nina dan juga ibundanya. Kak Nina mengaku mendapatkan omset penjualan hingga 130 juta rupiah dari bulan Maret hingga Agustus tahun 2020 atau rata-rata 15 juta rupiah per bulannya. Yang pasti katanya pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya, bahkan dengan sebelum adanya pandemi. Hal unik lain dari kisah sukses roti cocol masakan Ibu Tutu ini adalah tidak adanya karyawan yang membantu dalam mengolah produk ini, sekalipun pesanan yang diterima sangat banyak. Oh, jadi UMKM ini tidak membutuhkan karyawan, hanya Kak Nina saja dan juga ibundanya. Dan omsetnya juga ini lumayan loh guys. Ini omsetnya lebih dari gajinya PNS kali ya, banyak banget. Karena kan kata orang beda tangan biasanya beda hasil. Nah, jadi sampai sekarang kita nggak pakai karyawan dulu, masih sanggup juga kerjain berdua sama mama, katanya Kak Nina. Tak hanya itu, perempuan lulusan Fakultas Teknik tersebut bilang ia khawatir resep roti cocol andalannya tersebut dicuri jika ia mempekerjakan karyawan. Lagi pula, ia merasa telah cocok bermitra dengan ibunya untuk mengolah roti cocol tersebut. Jadi, dia sebenarnya alasan dia tidak merekrut karyawan karena dia takut gitu resepnya dicuri orang lain jika ia mengajak orang lain dalam pembuatan rotinya, mungkin kayak gitu ya guys. Resep ini kita explore sendiri dan sebenarnya kita itu nggak cocok bareng di dapur. Lucunya lewat roti cocol ini kami jadi bisa kerja bareng. Mama juga terima orderan yang lain seperti cake dan lain-lain juga. Tapi yang bisa kerjain bareng ya ini roti cocol doang, katanya Kak Nina. Bagi masyarakat yang ingin memesan roti cocol buatannya Kak Nina dan juga ibunya tersebut, bisa memesan melalui akun Instagram @masakanibututu. Kabar baiknya, Kak Nina telah menyiapkan produk travel pack sehingga roti cocol pertama di Indonesia ini sudah bisa dikirim ke luar kota Surabaya dalam jangka waktu pengiriman yang relatif singkat. Oh, seperti itu guys. Oke guys, jadi seperti itu kisah sukses UMKM yang ada di bidang kuliner. Semoga kisah dan artikel tersebut dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Dadah, see you. Assalamualaikum.